Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum kita mengawali perkuliahan pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Ummul Kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita langsung saja membahas ke topik ya. Kita akan merecall dulu sebentar terkait dengan apa yang kita bahas kemarin, yaitu tentang menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang. Tentu saja loyalitas ini adalah loyalitas konsumen, tentu saja. Nah, kemarin dari kelompok 3 sudah membahas terkait dengan beberapa topik ya, dimulai dari membangun nilai, kepuasan, dan juga loyalitas pelanggan. Memang pada waktu dulu kepuasan itu menjadi sebuah tujuan utama perusahaan. Ya, akan tetapi ketika para marketer mulai mempelajari, ternyata puas aja itu tidak cukup kalau nggak dibarengin dengan loyal. Ya, loyal itu adalah setia ya. Ya, jadi loyalitas pelanggan itu adalah kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan Anda, dengan produk-produk Anda, dengan merek-merek Anda. Nah, itu adalah loyalitas ya. Jadi tidak termasuk kesetiaan dia padamu. Nah, itu beda lagi ya. Nah, kemudian untuk memberikan suatu kepuasan kepada pelanggan, itu perusahaan harus memberikan sesuatu. Ya, sesuatunya itu apa? Yaitu nilai, begitu. Kenapa? Karena nilai itu akan menjadi sumber dari adanya kepuasan. Ya, jadi kepuasan kemarin sudah disinggung ya. Kepuasan itu dilihat dari persepsi ya dari konsumen itu akan suatu produk ya. Persepsi terapis ya. Jadi persepsi konsumen akan suatu produk atau harapannya itu sesuai dengan kenyataan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi apabila persepsinya itu lebih tinggi ya dibanding kenyataan produk yang pelayanan produk ini atau jasa ini diberikan kepada perusahaan itu, maka ini nanti akan tidak puas. Tapi ketika ekspektasinya ini lebih rendah gitu kan, dia ekspektasinya sekian gitu, misalnya 8 gitu, ternyata perusahaan bisa memberikan 10, maka itu akan menjadi sumber kepuasan. Nah, perusahaan itu akan, konsumen itu akan menjadi lebih puas. Nah, terus kemudian, nah cara membangun nilai itu dimulai dari mana gitu. Ya, nilai itu akan dibangun dari produk dan juga jasa dan juga pelayanannya. Nah, ini nanti bagaimana strateginya untuk menciptakan produk ya, dan tentu saja dalam menciptakan produk ini harus diawali dengan memahami pelanggan. Oke. Nah, begitu ya. Jadi selain kita kemarin membahas terkait dengan kepuasan ya, loyalitas dari konsumen, yang ini juga disebut sebagai marketing eksternal ya kan. Kenapa? Karena hubungan perusahaan dengan konsumen orang luar begitu. Akan tetapi ada juga yang dari internal gitu ya. Kalau kita bahas kemarin holistic marketing, di sana itu kan kalau internal marketing itu antara karyawan dengan perusahaan atau sesama stakeholder juga. Nah, di sana itu menjadi sesuatu yang penting begitu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan menetapkan strategi produk dan memahami pelanggan. Ya, nanti akan dijelaskan tentang bagaimana karakteristik dan klasifikasi produknya. Ya, kemudian nanti akan ada diferensianya bagaimana gitu. Dan juga yang terakhir akan membahas terkait dengan produk bank dalam ekonomi Islam dan juga pelanggan dalam ekonomi Islam, perspektifnya seperti apa ya. Nanti akan dipandu oleh Mbak Berliana ya sebagai moderator kita. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk membuka dulu presentasinya seperti ini. Untuk selanjutnya nanti saya akan serahkan kepada Mbak Berliana ya, Mbak Berliana. Ini saya coba hapus dulu.
Oke, Mbak Berliana, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menetapkan strategi produk dan memahami pelanggan. Langsung saja, untuk materi yang pertama, yaitu mengenai karakteristik dan klasifikasi produk yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Berliana Hazafatika. Karakteristik dan klasifikasi produk. Banyak orang menganggap bahwa produk itu merupakan suatu penawaran yang nyata. Namun, produk bisa lebih dari itu. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Selama ini, banyak penjual melakukan kesalahan dengan memberikan perhatian lebih pada produk fisik daripada manfaat yang dihasilkan dari produknya. Mereka menempatkan diri lebih dari sebagai penjual daripada memberikan pemecahan kebutuhan. Padahal, perusahaan harus berpusat pada kebutuhan pelanggan bukan hanya pada keinginan yang sudah ada. Hal ini dikarenakan produk merupakan alat untuk memecahkan masalah konsumen. Yang selanjutnya ada tingkatan produk. Di sini, pemasar harus melihat 5 tingkatan produk ketika ia akan merencanakan penawaran pasarnya. Setiap tingkatan itu bisa menambah nilai pelanggan yang lebih besar, dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Untuk tingkatan yang pertama, ada core benefit. Nah, core benefit itu merupakan layanan atau manfaat mendasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan. Di sini pemasar harus memandang dirinya sebagai penyedia manfaat. Jadi, ketika pelanggan itu datang kepada kita untuk membeli produk kita, sebenarnya yang pelanggan beli itu merupakan manfaat dari produk kita. Seperti contohnya ketika ada tamu hotel datang ke hotel dan memesan kamar, yang dia beli itu sebenarnya jam dia untuk istirahat atau jam dia untuk tidur. Pada tingkatan yang kedua, ada basic product atau produk dasar, yaitu pemasar harus mengubah manfaat inti tersebut menjadi produk dasar. Nah, tadi kan contohnya pelanggan hotel ya, dia kan memesan hotel untuk manfaatnya itu kan untuk istirahat. Nah, si pemasar ini harus mengubah menjadi produk, yaitu produknya yaitu kamar, menyediakan kamar untuk si pelanggan ini. Pada tingkatan yang ketiga, terdapat expected product atau produk yang diharapkan, yaitu beberapa atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. Nah, tadi kan contohnya masih sama tentang hotel tadi. Jadi di sini tamu hotel itu mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk yang bersih, lampu baca, dan kadar ketenangan tertentu. Pada tingkatan yang keempat, ada augmented product atau produk yang ditingkatkan. Di sini, pemasar menyiapkan produk yang melampaui harapan pelanggan. Jadi, ada produk yang disiapkan oleh pemasar yang melebihi apa yang ada di pikiran pelanggan. Di negara-negara yang sudah berkembang, persaingan dan penentuan posisi mereka berlangsung pada tingkat ini. Tapi, di negara-negara yang sedang berkembang dan pasar yang sedang naik daun seperti Cina dan India, kebanyakan persaingan berlangsung pada tingkat produk yang diharapkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai strategi peningkatan produk ini. Yang pertama, setiap peningkatan pasti akan menimbulkan biaya. Terus yang kedua, manfaat yang ditingkatkan akan segera menjadi manfaat yang diharapkan. Nah, yang ketiga, pada saat si perusahaan ini menaikkan harga untuk produk yang telah ditingkatkan, di perusahaan lain atau perusahaan pesaing itu malah menawarkan jenis produk yang sama tapi harganya itu lebih rendah. Nah, itu juga harus diperhatikan. Pada tingkatan yang kelima, ada potensial produk atau produk potensial. Ini mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Ini adalah tempat di mana perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Klasifikasi produk. Klasifikasi produk di sini dibagi menjadi 3,
Yang pertama berdasarkan daya tahan dan daya tarik, yang kedua klasifikasi barang konsumen, dan yang ketiga klasifikasi barang industri. Klasifikasi produk yang pertama berdasarkan daya tahan dan daya tarik. Di sini pemasar mengelompokkan lagi menjadi 3. Yang pertama ada barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods, yaitu barang-barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. Karena barang-barang ini sering dibeli, strategi yang tepat adalah membuat barang-barang tersebut tersedia di banyak lokasi. Contohnya seperti makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari kita kayak sabun dan lain-lain lah. Terus yang selanjutnya ada barang tahan lama atau durable good, yaitu barang-barang berwujud yang biasanya digunakan untuk waktu yang lama, seperti kulkas, mesin cuci, pakaian juga bisa. Produk-produk tahan lama biasanya memerlukan penjualan personal dan jasa, menuntut margin yang lebih tinggi, dan memerlukan garansi penjualan yang lebih banyak. Yang terakhir ada jasa atau servis, yaitu produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat dimusnahkan. Akibatnya jasa biasanya memerlukan kendali kualitas, kredibilitas pemasok, dan kemampuan adaptasi yang benar. Contohnya kayak potongan rambut, nasihat hukum, dan perbaikan alat. Klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi barang konsumen. Di sini dikelompokkan lagi menjadi 4. Yang pertama ada barang sehari-hari atau convenience good, yaitu barang yang dibutuhkan dengan segera, dan untuk mendapatkannya itu hanya menggunakan usaha yang minimum. Contohnya seperti sikat gigi, sabun, sampo, atau barang sehari-hari lainnya. Nah, di sini barang sehari-hari dapat dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada barang kebutuhan pokok, adalah barang yang dibeli konsumen secara teratur. Yang kedua ada barang impuls, yaitu barang yang dibeli tanpa usaha perencanaan atau pencarian. Yang ketiga ada barang darurat, dibeli ketika ada kebutuhan yang mendesak aja. Nah, selanjutnya ada barang belanja atau shopping good, yaitu barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan kualitas, harga, dan gaya. Contohnya meliputi perabot, pakaian, mobil, dan peralatan rumah tangga utama. Lalu di sini barang belanja ini dibagi menjadi 2. Ada barang belanja homogen dan barang belanja heterogen. Barang belanja homogen mempunyai kualitas serupa tetapi harganya cukup berbeda sehingga memberikan alasan kuat bagi perbandingan belanja. Nah, yang barang belanja heterogen ini mempunyai fitur produk dan jasa yang berbeda yang mungkin lebih penting daripada harga. Penjualan barang belanja heterogen menjual pilihan harga yang luas untuk memuaskan selera perorangan. Yang selanjutnya ada barang khusus atau specialty good, yaitu barang yang mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik di mana ada cukup banyak pembeli yang bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Jadi barang ini biasanya dibeli hanya beberapa orang aja, khusus gitu. Selanjutnya ada barang yang tak dicari atau unsought good, yaitu barang yang tidak dikenal konsumen atau biasanya tidak terpikir untuk dibeli, seperti detektor asap. Barang yang tidak dicari memerlukan dukungan iklan dan penjualan personal. Yang terakhir, ada layanan bisnis dan pasokan atau supplier and business service, yaitu barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Nah, di sini ada 2 macam pasokan. Yang pertama, barang pemeliharaan dan perbaikan, itu seperti cat, paku, dan sapu. Nah, yang kedua ada pasokan operasi, seperti pelumas, batu bara, kertas tulis, dan pensil, dan lain-lain lah. Materi selanjutnya mengenai diferensiasi produk dan jasa yang akan dijelaskan oleh Tiara Agusta. Diferensiasi produk dan jasa. Diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dan penawaran pesaingnya. Diferensiasi merupakan strategi yang membuat produk berbeda dengan pesaing bahkan melebihinya.
Untuk memenangkan persaingan yang sangat keras di era saat ini, perusahaan tidak bisa hanya menjadi pengikut pesaingnya, namun perusahaan harus bisa menciptakan upaya pembeda untuk memberikan nilai terbaik bagi konsumen. Hal ini diharapkan dapat menarik perhatian pasar sehingga mau membeli bahkan menggunakan ulang produk suatu perusahaan tersebut. Melakukan diferensiasi produk merupakan hal yang penting bagi kesuksesan sebuah bisnis yang dijalankan oleh setiap perusahaan, di mana dengan melakukan diferensiasi, bisnis perusahaan akan semakin berkembang, semakin baik, dan semakin maju. Strategi diferensiasi yaitu suatu strategi yang dapat memelihara loyalitas pelanggan, di mana dengan menggunakan strategi diferensiasi, pelanggan mendapat nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik dalam industrinya agar dihargai pembeli. Karena posisi yang unik itu, perusahaan akan merasa layak untuk menetapkan harga yang tinggi. Jika perusahaan tersebut menurunkan harganya, maka hal itu justru akan membuat konsumen meragukan mutu produk yang bersangkutan. Strategi ini menitik beratkan pada pembangunan persepsi pembeli, di antaranya kualitas, citra, dan inovasi. Diferensiasi yang dilakukan hendaknya unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Keunikan akan membuat suatu produk yang dihasilkan akan selalu diingat dan memiliki tempat di hati konsumennya. Strategi diferensiasi yang sukses haruslah strategi yang mampu menghasilkan nilai pelanggan, memunculkan persepsi yang bernilai khas dan baik, dan tampil sebagai wujud berbeda yang sulit untuk ditiru. Contohnya diferensiasi ini adalah jam Rolex. Jam Rolex ini menggunakan strategi diferensiasi produk berbasiskan daya tahan produk. Jadi, hal yang diunggulkan dari jam Rolex ini yaitu ukuran usia operasi produk yang diharapkan dapat bertahan lama baik dalam kondisi normal dan atau kondisi berat. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan usaha atau tindakan perusahaan untuk merancang atau menciptakan suatu perbedaan pada produknya, baik dari segi bungkus, kualitas, merek, ataupun warna, dengan tujuan membedakan produk satu dengan produk yang lainnya agar terbentuk value terbaik kepada pelanggan untuk memenangkan persaingan penjualan. Contohnya itu seperti aspirin. Walaupun pada hakikatnya aspirin ini merupakan komoditas, aspirin ini dapat didiferensiasikan berdasarkan ukuran dosis, bentuk, warna, lapisan luar, dan masa fungsi. Kemudian, dimensi diferensiasi produk itu ada 9. Yang pertama ada bentuk, yang kedua ada fitur, yang ketiga ada mutu kerja, yang keempat ada mutu kesesuaian, yang kelima ada daya tahan, yang keenam ada keandalan, yang ketujuh itu mudah diperbaiki, yang kedelapan ada gaya, dan yang 9 ada kustomisasi. Yang pertama, bentuk atau form. Keragaman bentuk merupakan kemampuan produk untuk menjadi pembeda dengan produk pesaing yang sejenis dalam bentuk, model, serta struktur fisik produk yang unik. Bentuk ini merupakan sebuah kerangka produk yang menunjang fungsi dasar dari suatu produk itu. Yang kedua, ada fitur. Fitur ini merupakan alat persaingan yang digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya karena fitur ini dipakai untuk melengkapi fungsi dasar dari suatu produk. Sebuah perusahaan dapat mengidentifikasi dan menyeleksi fitur baru yang tepat dengan mensurvei pembeli. Melalui survei, maka dapat diidentifikasi dan diseleksi tentang nilai pelanggan dibandingkan biaya perusahaan untuk fitur yang melengkapi fungsi dasar produk. Yang ketiga, ada mutu kinerja atau performance quality. Merupakan tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Mutu kinerja ini mengacu pada tingkat di mana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi sasaran yang dijangkau. Ada 4 level kinerja, yaitu rendah, rata-rata, tinggi, dan unggul, di mana level ini disesuaikan oleh perusahaan dengan pasar, sasaran, dan pesaingnya.
Yang keempat, ada mutu kesesuaian atau conformance quality, merupakan tingkat kesesuaian dan pemenuhan semua unit yang diproduksi terhadap spesifikasi yang dijanjikan. Contohnya itu seperti mobil A dirancang untuk mencapai kecepatan 6 mil per jam dalam 10 detik. Jika produk yang selesai dirakit memenuhi itu, dikatakan memenuhi mutu kesesuaian yang tinggi. Masalah yang terkait dengan mutu kesesuaian yang rendah adalah bahwa produk itu akan mengecewakan beberapa konsumen. Yang kelima, ada daya tahan atau durability, merupakan ketahanan produk ataupun lamanya waktu usia manfaat dari produk yang diperoleh konsumen atas sebuah produk. Produk yang tahan lama atau tidak mudah rusak harus diperhatikan perusahaan sehingga konsumen tidak perlu berpikir kembali dalam memutuskan untuk membeli produk tersebut karena memiliki jaminan ketahanan dari produk yang dibelinya. Yang keenam, ada keandalan atau reliability, merupakan ukuran kemungkinan bahwa suatu produk tidak akan rusak atau gagal pada periode tertentu dan sifatnya tidak terlihat. Suatu produk yang dikatakan baik akan memiliki keandalan sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, itu mudah diperbaiki atau repairability, merupakan ukuran kemudahan untuk memperbaiki produk ketika produk itu rusak yang ukurannya dapat dilihat melalui nilai dan waktu yang dipakai. Pembeli memilih produk yang mudah diperbaiki. Sifatnya mudah diperbaiki yang ideal adalah jika pemakai dapat memperbaiki sendiri sehingga biaya yang dikeluarkan pembeli itu akan relatif kecil. Kemudian yang kedelapan, ada gaya atau style, mengacu pada bagaimana penampilan produk di mata konsumen. Gaya dapat menggambarkan penampilan dan perasaan yang ditimbulkan oleh produk bagi konsumen. Gaya juga dapat dijadikan oleh perusahaan agar produk ini dapat dijadikan ciri khas dari produk perusahaan sehingga tidak mudah ditiru oleh pesaing. Dengan ciri khas ini, konsumen dapat membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada kustomisasi atau customization, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan untuk menyiapkan produk, jasa, program, dan komunikasi. Diferensiasi jasa. Jika suatu produk fisik di atas itu tidak mudah diferensiasi, maka kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan jasa atau pelayanan yang menambah nilai serta perbaikan mutu terhadap produk fisik tersebut. Contohnya itu seperti perusahaan Pizza Hut. Perusahaan Pizza Hut ini menggunakan strategi diferensiasi pelayanan jaminan delivery atau pesan antar. Jadi, perusahaan Pizza Hut ini menawarkan pelayanan delivery 30 menit sampai tujuan. Kemudian, dalam diferensiasi jasa, itu ada pembeda layanan utama. Jadi, pembeda layanan utama ini ada 7. Yang pertama, kemudahan pemesanan. Yang kedua, ada pengiriman. Yang ketiga, ada pemasangan. Yang keempat, ada pelatihan pelanggan. Yang kelima, ada konsultasi pelanggan. Yang keenam, ada pemeliharaan dan perbaikan. Dan yang ketujuh, ada pengembalian. Pertama, ada kemudahan pemesanan atau ordering ease. Kemudahan pemesanan ini mengacu pada seberapa mudah pelanggan dapat melakukan pemesanan pada perusahaan. Contohnya itu, saat ini, banyak konsumen yang berbelanja tidak mendatangi langsung tokonya. Para konsumen sekarang itu banyak yang berbelanja lewat aplikasi online yang mampu memesan dan menerima bahan makanan tanpa pergi ke supermarket. Kemudian, yang kedua, ada pengiriman atau delivery, mengacu pada seberapa baik produk atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Contohnya itu seperti tadi perusahaan Pizza Hut. Jadi, perusahaan Pizza Hut ini menyampaikan pizzanya dalam keadaan panas kepada pembeli di rumah. Kemudian yang ketiga, ada pemasangan atau installation, yaitu mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk tertentu beroperasi di lokasi yang direncanakan.
Yang keempat, pelatihan pelanggan atau customer training. Pelatihan pelanggan ini mengacu pada pelatihan para pegawai pelanggan untuk menggunakan peralatan penjual secara tepat dan efisien. Contohnya itu pelatihan penggunaan alat ekstrai, penggunaan oven, penggunaan kompor, dan sebagainya. Yang kelima, konsultasi pelanggan atau customer consulting. Konsultasi pelanggan ini mengacu pada pelayanan data, sistem informasi, dan sasaran yang diberikan penjual kepada pembeli, baik secara gratis maupun membayar. Dan yang keenam, pemeliharaan dan perbaikan atau maintenance and repair merupakan program pelayanan perusahaan untuk membantu pelanggan menjaga produk yang mereka beli agar senantiasa dalam kondisi kerja yang baik. Contohnya itu seperti ketika kita membeli mesin cuci. Di dalamnya itu kan ada kayak kertas yang isinya cara penggunaan. Nah, kertas tersebut itu merupakan cara perusahaan untuk menjaga produk yang customer beli. Kemudian, ketika produk itu mengalami masalah, akan ada garansi yang diberikan sesuai dengan prosedur perusahaan tersebut. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, ada pengembalian atau return. Pengembalian ini merupakan gangguan, baik untuk pelanggan, produsen, pengecer, maupun distributor. Pengembalian ini paling banyak ditransaksikan dalam hal jual beli online. Bagi pelanggan, pengembalian ini akan menimbulkan benak yang tidak nyaman karena pelanggan tidak bisa langsung menggunakan produknya. Kemudian bagi penjual, pengembalian ini akan merugikan karena produk yang dikembalikan tidak dalam kondisi dapat dijual kembali. Pengembalian ini ada dua cara. Yang pertama ada pengembalian terkendali, dan yang kedua ada pengembalian tidak terkendali. Pengembalian terkendali yaitu hasil dari permasalahan yang dibuat penjual atau pembeli dan sebagian besar dapat dihilangkan dengan peningkatan penanganan atau penyimpanan yang lebih baik, pengemasan yang lebih baik, dan peningkatan transportasi dan penerusan logistik oleh penjual atau mitra rantai pasokan. Kemudian, pengembalian tidak terkendali merupakan keinginan dari kebutuhan pembeli untuk melihat, mencoba, atau merasakan produk secara langsung agar dapat menentukan kecocokan dan tidak dapat dihilangkan dalam jangka pendek. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Akif Munawar. Saya Muhammad Akif Munawar akan menjelaskan tentang produk bank ekonomi syariah dan Al-Quran sebagai landasan aktivitas konsumsi. Baik, yang pertama yaitu 1. Produk bank ekonomi syariah. Menurut jurnal Cecep Maskanul Hakim, produk bank syariah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jual beli. Pada produk jual beli terdapat beberapa macam, antara lain yang pertama, murabaha, artinya jual beli yang keuntungannya disepakati penjual dan pembeli. Contohnya, Sita akan menjualkan barangnya berupa motor ramah. Harga yang ditetapkan Sita adalah 12 juta. Harga tersebut terdiri dari harga modal sebesar 10 juta dan margin sebesar 2 juta. Sita menyebutkan dua harga tersebut kepada Rana. Dikarenakan harga tersebut layak menurut Rama, maka ia sepakat untuk membayar motor tersebut dengan total harga 12 juta. Yang kedua, musawamah, artinya jual beli yang keuntungannya hanya diketahui oleh penjual. Contohnya, harga asli Gucci adalah 1.400.000. Kemudian penjual memaparkan harga barangnya atau menawarkan kepada si pembeli harga Gucci sebesar 1.500.000. Kemudian pembeli menawar seharga 1.400.000. Kemudian penjual memutuskan menghargainya 1.450.000 dan pembeli menyetujuinya. Yang ketiga ada tauliyah, artinya jual beli yang tidak ada keuntungan bagi penjual.
Contohnya, seorang yang membeli sebuah motor baru dengan harga 13.500.000, mengingat ia memiliki kebutuhan mendesak, maka motor tersebut dijual dengan harga sama. Yang selanjutnya ada muwada'ah, yaitu merupakan jual beli yang harganya di bawah harga jual. Yang selanjutnya mutlak, artinya tukar menukar uang dengan barang. Yang selanjutnya ada muqayadah, artinya tukar menukar barang dengan barang. Selanjutnya sarf, merupakan tukar menukar uang dengan uang. Yang selanjutnya salam, merupakan jual beli yang harga dibayar lebih dulu, barang diserahkan kemudian. Yang terakhir ada istina, merupakan jual beli yang harga barang dapat dicicil, barang dibuat dan diserahkan kemudian. Nah, yang selanjutnya yang nomor 2, produk bank ekonomi syariah yang nomor 2, yaitu bagi untung atau bagi hasil, yaitu merupakan produk ekonomi bank syariah yang dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, mudharabah, artinya pemodal dan pengelola membagi keuntungan menurut porsi yang disepakati sebelumnya. Sedangkan jika usahanya rugi, maka kerugian ditanggung oleh pemodal. Contohnya, seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah, di mana bank bertindak selaku sohibul mal dan nasabah selaku mudharib. Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya dari modal 30 juta diperoleh pendapatan sebesar 5 juta per bulan. Nah, dari pendapatan ini harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal. Misalnya sebesar 2 juta, selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Nah, yang selanjutnya ada musyarakah, artinya keuntungan yang diperoleh dibagi menurut porsi yang telah disepakati sebelumnya, namun kerugian ditanggung bersama. Contohnya, Pak Burhan telah menjalankan usaha restoran dengan modal senilai 100 juta. Untuk memperbesar usahanya, Pak Burhan sepakat melakukan kerjasama dengan BPRS Syariah Waikanan dengan mendapat dana tambahan sebesar 100 juta rupiah. Nisbah bagi hasilnya adalah 75% untuk pengelola dan 25% untuk Bank BPRS Syariah Waikanan. Pada bulan pertama, usaha tersebut memperoleh keuntungan bersih sebesar 5 juta. Maka bagi hasilnya untuk Pak Burhan 3.750.000 dan untuk BPRS Syariah Waikanan adalah 1.250.000. Sedang pada bulan lain sesuai pada keuntungan bulan itu berjalan. Yang selanjutnya muzaroah, artinya perkongsian pemilik tanah pertanian dan pengelola, kemudian pembagian hasil menurut porsi yang disepakati sebelumnya. Nah, yang terakhir ada musakof, artinya perkongsian pemilik tanah perkebunan dan pengelola, kemudian pembagian hasil menurut porsi yang telah disepakati sebelumnya. Nah, produk bank ekonomi syariah yang ketiga ada jasa. Jasa merupakan produk ekonomi Islam yang dibagi menjadi beberapa macam, di antara lain yang pertama ada ijarah atau sewa menyewa. Contohnya rental mobil dan rental motor. Yang kedua ada wadiah atau titipan. Contohnya adalah produk bank safe deposit bank atau SDB. Pada skema ini nasabah menitipkan barang kepada bank syariah
Sejak awal transaksi disepakati adanya jual beli manfaat barang, sewa penyimpanan dan atau jual beli manfaat perbuatan atau jasa penjagaan atau pemeliharaan barang titipan tersebut, sehingga bank syariah boleh mengenakan FEE kepada nasabah. Yang ketiga ada wakalah atau perwakilan. Contohnya, seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya, mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Yang keempat ada kafalah atau penjaminan. Contohnya, seorang kontraktor sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui jaminan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau kontraktor atau yang ditanggung. Yang kelima ada hiwalah atau anjak piutang. Yang keenam ada jualah atau jasa kusuk. Yang ketujuh ada qard atau pinjaman. Yang terakhir ada rahon atau gadai. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang Al-Quran sebagai landasan aktivitas konsumsi. Yang pertama, pengertian konsumsi. Konsumsi diartikan sebagai kegiatan membelanjakan dan menghabiskan harta atau penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia. Yang kedua, kemudian untuk tujuan konsumsi itu sendiri sebagai pemenuhan atau pemuasan keinginan. Artinya didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan baik yang bersifat lahir maupun batin dari seseorang yang berlaku bagi siapa saja. Kemudian ajaran-ajaran Islam menghendaki manusia memelihara diri dan kesejahteraannya. Islam tidak menghendaki mudarat, kesusahan dan bahaya bagi manusia. Oleh karena itu, setiap larangan dan perintah yang dikeluarkan oleh Allah dan Rasul mempunyai hikmah dan kemaslahatan bagi tujuan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, termasuk dengan konsumsi. Karena aktivitas konsumsi dapat mensejahterakan diri manusia untuk memenuhi kehidupannya. Namun Islam mengajarkan kepada kita agar tidak berlebihan dalam mengonsumsi suatu makanan ataupun barang, karena apa saja yang berlebihan itu tidak baik. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan merupakan salah satu perbuatan syaitan dan yang harus kita jauhi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Terakhir yaitu tentang kemaslahatan konsumsi dalam Islam. Menurut Umar radhiyallahu anhu, memahami urgensi konsumsi dan keniscayaannya dalam kehidupan. Sebab dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu terdapat bukti-bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi yang dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Umar radhiyallahu anhu sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap individu rakyatnya. Contohnya ketika Umar radhiyallahu anhu pergi ke Syam dan beliau mengetahui kondisi sebagian orang miskin yang tidak memiliki kebutuhan dasarnya yang mencukupi. Maka beliau memerintahkan untuk ditetapkannya kadar makanan yang mencukupi, yang diberikan kepada setiap orang di antara mereka setiap bulannya. Yang kedua, Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya, dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. Sebagai contoh, bahwa beliau melihat anak perempuan yang jatuh bangun karena pingsan.
Maka beliau berkata, betapa nelangsanya anak ini. Apakah dia tidak memiliki keluarga? Ketika beliau diberitahu bahwa anak perempuan tersebut adalah putrinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka beliau berkata kepada Abdullah, berjalanlah di muka bumi ini untuk mencukupi keluargamu, dan carilah untuk putrimu apa yang dicari orang-orang untuk putri mereka. Yang ketiga, bahwa beberapa hamba sahaya Hatib bin Abi Balta'ah mencuri onta milik seseorang dari kabilah Muzainah dan mereka menyembelih untuk dimakan. Maka Umar radhiyallahu anhu ingin menegakkan hukum had pencurian kepada mereka. Tapi ketika beliau mengetahui bahwa Hatib tidak memberi mereka makan yang semestinya, maka beliau menganulir hukum had tersebut dari mereka dan melipat harga unta terhadap Hatib sebagai sanksi atas pengabaiannya dalam hal tersebut. Yang terakhir, yang keempat, bahwa Umar radhiyallahu anhu tidak memperkenankan keengganan mengkonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri. Meskipun demikian itu dengan tujuan ibadah. Menurut Al-Haritsi 2006 ayat 136. Materi yang terakhir mengenai pelanggan dalam ekonomi Islam akan dijelaskan oleh Frans Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frans Aditya Firmansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelanggan dalam ekonomi Islam. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus tahu apa sebenarnya itu pelanggan. Pelanggan merupakan konsumen, berupa pembeli atau juga pengguna jasa yang melakukan pembelian ataupun pengguna sebuah jasa secara berulang-ulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan terbagi menjadi 4. Yang pertama, faktor kebudayaan. Yang kedua, faktor sosial. Ketiga, faktor pribadi. Dan 4, faktor psikologi. Dalam faktor kebudayaan terbagi lagi menjadi 3, yaitu budaya, subudaya, dan kelas. Sedangkan faktor sosial terbagi menjadi 3 juga, yaitu kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Dalam faktor pribadi terbagi menjadi 4, yaitu usia dan tahap daur hidup, pekerjaan, macam-macam situasi ekonomi, dan gaya hidup. Faktor psikologi terbagi menjadi 4, yaitu motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 landasan-dasar perilaku pelanggan dalam ekonomi Islam, yaitu 1, ada syariah, 2, ada prioritas, 3, kuantitas, 4, sosial, 5, lingkungan. Dalam syariah sendiri dibagi menjadi 3, yaitu akidah, ilmiah, dan amaliyah. Prioritas juga terbagi menjadi 3, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tasiniyah. Kuantitas juga terbagi menjadi 3, kesederhanaan, kesesuaian, dan keadilan. Sosial juga terbagi menjadi 3, yaitu berbagi, keteladanan, tidak membahayakan, dan lingkungan, yaitu tidak melakukan kerusakan lingkungan. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan tentang 5 landasan dasar pelanggan dalam ekonomi Islam. Kan ada 5. Ada syariat, prioritas, kuantitas, sosial, dan lingkungan. Nah, di syariat sendiri kan tadi terbagi menjadi 3, yaitu akidah, ilmiah, dan amaliyah. Nah, yang di akidah yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan, untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh pencipta. Nah, yang di ilmiahnya yaitu konsumsi harus memperhatikan dan mengetahui prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Yang ketiga yaitu amaliyah, yaitu maksudnya yaitu konsekuensi akidah dan pengetahuan tentang konsumsi Islami, menuntun seorang menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan apa yang dilarang. Konsumen hanya akan mengonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik saja, serta menjauhi yang haram dan syubhat. Bagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, prioritas juga kan terbagi menjadi 3,
yaitu daruriyah, hajiyah, dan tasniyah. Nah, daruriyah yaitu tujuan daruriyah merupakan tujuan yang harus ada dan dasar dalam menegakkan maslahat dunia dan akhirat. Jika tidak ada, maka tidaklah akan tegak maslahat tersebut secara benar, bahkan akan rusak, hancur, dan hilang dari kehidupan. Bahkan selanjutnya juga nanti di akhirat akan menimbulkan kerugian yang nyata. Nah, yang kedua yaitu hajiyah, yaitu segala sesuatu yang oleh hukum syara tidak dimaksudkan untuk memelihara 5 hal pokok keperluan manusia, seperti yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan atau berhati-hati terhadap 5 hal tersebut. Dan hal yang hajiyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelapangan dan keleluasaan, menanggung beban taklif dan beban kehidupan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu tasniah. Tasniah yaitu merupakan konsumsi pelengkap bagi kehidupan manusia. Syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Terdapat beberapa profesi dalam syariah yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan, dan simplikasi dari daruriyah dan hajiyah. Nah, selanjutnya itu kuantitas. Kuantitas juga kan terbagi menjadi 3, yaitu kesederhanaan, kesesuaian, dan keadilan. Sederhana juga dimaksud dengan tidak tabzir. Menurut bahasa, tabzir berasal dari bahasa Arab. Badzaro yubadziru tabziran, yang artinya boros. Pengertian tabzir menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tabzir ialah infak atau membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Nah, yang kedua yaitu kesesuaian. Konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita, tetapi harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bukan besar pasak daripada tiang. Nah, yang ketiga yaitu keadilan. Adil berarti sama rata, sepadan ukuran atau keseimbangan. Murtad dan mutahari membagi adil menjadi 4, yaitu keadaan sesuatu yang seimbang, persamaan, dan penafsiran segala bentuk diskriminasi, pemeliharaan hak-hak individu, dan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak memelihara hak bagi kelanjutan eksistensi. Nah, selanjutnya itu sosial. Sosial juga akan terbagi menjadi 3, yaitu berbagi, keteladanan, tidak membahayakan. Nah, apa sih yang maksud yang berbagi? Yang dimaksud berbagi yaitu kita berzakat, infak, sedekah, dan wakaf. Terus kita menghindari sifat tamak. Terus kita menghindari sifat bakhil. Sifat bakhil yaitu sifat pelit. Nah, yang kedua yaitu keteladanan. Yang dimaksud dengan keteladanan yaitu kita memberikan contoh yang baik dalam keluarga atau masyarakat ketika berkonsumsi dengan mengikuti keteladanan Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga tidak membahayakan. Yang dimaksud tidak membahayakan yaitu kita tidak merugikan diri sendiri dan orang lain dalam mengkonsumsi sehingga tidak menimbulkan kemudorotan. Nah, yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.